Selamat datang teman-teman di podcast Google Meet di mana kita sharing-sharing. Di sini kita akan memperkenalkan diri ya. Aku Himel Sang Pahlawan, lalu ada siapa? Ayo Berapa dong. tuh? Siapa coba? Eh, Bocil malah diem aja. Oh, saya bocil. Halo, dan perkenalkan saya bocil. Bikin bakso borak saya. Saya Pakai Ana. bahasa borak. iya oke itu personel kita 3 orang. Kita saat ini di episode pertama ini kita akan membahas tentang percintaan dan seputar apa Mas Bocil? Feminisme ya. Kus. Feminisme. Wis. Berat juga ya topik pertama kita ya. Iya kita memang mengincar segmen pasar ini ya anak muda yang kritis yang ingin menyuarakan pendapat ya di Maksudnya Hmm, Gen Z. Gen Z betul. Kak Ana Betul Gen ya. Z ya Kak Ana. saya milenial. Oh milenial. Saya Berarti sudah cuman tua. Milenial. Tuwir banget saya. cuman bocil di sini yang Gen Z ya bocil ya. Ya Iya, betul. si bocil. Saya masih 14 tahun di sini. Oke. Bocil kamu Astagfirullahaladzim. terlalu muda untuk di podcast ini karena di sini kita akan membahas topik percintaan yang rumit yang sering terjadi di kisah cinta anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z muda atau yang terutama milenial muda atau Gen Z tua atau Gen Z muda juga boleh lah. Di sini Eh, dari teman-teman ada yang eh, ini enggak punya cerita gitu, punya keluh kesah. Itu sih bocil sih banyak banget itu kayaknya. Ya Gimana padahal nggak saya bocil? baru padahal saya baru 14 tahun. eh umur kita tahu sekarang hanyalah angka kan, Idi. dan banyak eh, orang-orang yang suka ini kan anime anak kecil. Aduh, aduh, aduh. Kayaknya saya nggak pernah tahu deh. Itu mungkin Anda masih Oh iya, kan WP saya Mencurigakan. sudah anime ini. Gimana Mas Bocil? Kita mulai dari cerita apa ini? Kita mungkin bisa mulai dari permasalahan yang sering muncul di kalangan Gen Z. Iya. Gen, tapi sebelumnya Gen Z itu kelahiran tahun berapa sih sebetulnya? Gen Z Dari itu tahun berapa ke tahun berapa? kalau banyak sumber di Google itu mulai dari 95 ya. 97. Mulai dari 97 sampai nggak tahu lah sampai 2000-an awal lah gitu. Ab- Abis Gen Z apa? Habis Gen Z apa ya Mas Bocil, ini kan ranah kamu gitu. Oh iya ya, saya masih 14 tahun ya. Sepertinya Gen X deh Mas Himo. Ini Mbak milenial bisa ikut berdiskusi ya walaupun sudah tua ya, nggak apa-apa. Astagfirullah. Dia dia sebetulnya Gen masih Alpha nggak muda. sih? Gen Gen Alpha. Alpha. Gen Alpha tuh di bawahnya Gen Z bukan ya? Wah kurang Kayaknya Gen tahu. Gen X Alpha itu dulu. 2010 bro. Nih, Gen Z 95 sampai 2009, Gen Alpha 2010 sampai 2024. Iya berarti maksimal Gen Z lah. Ya, masih bocil banget kalau Gen Alpha masih nonton iPad, Cocomelon. Iya masih ini stunting. Masih stand. Gimana Kitanya tuh? udah tantrum. Ada masalah apa di ranah Gen Z percintaan Mas Himel? Mas Bocil. Mas Oh, liris. Himmel kan Anda. Kenapa kenapa shout out ke diri Anda sendiri? Saya belum latihan jadi anonim. Oke, jadi eh apa ya? Mungkin permasalahan yang banyak dilalui, di apa ya? Dialami oleh Gen Z itu kita kan semua kan tahu ya, maksudnya dari Gen Z ke atas tuh masa
bisa dibilang transisi kali ya. Ekonomi juga susah, harga rumah naik, ya kan? Hmm. Nah itu Kayaknya transisi lebih milenial sih. Ya enggak sih? milenial tuh sebelum Gen Z persis ya. Ya, Iya, kan saya, Bapak. Saya kira Anda generasi sandwich. itu beda konteks, bro. Oh Ya, beda ya, beda ya. iya, beda. Oke oke. Sorry sorry sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Lewatan. Gimana Itu tuh? dah. Percintaan. Sebetulnya sebetulnya nggak ada hubungannya sama percintaannya. Kenapa jadi susah beli rumah? Aku tahu tapi maksudmu Mas Bocil. Tapi Anda dilanjut tahu dulu kan? aja. Heeh. Ya maksudnya banyak Gen Z zaman sekarang itu mereka berlomba-lomba untuk menjadi independen karena Hmm. ya harga kebutuhan yang mulai mahal dan lain-lain. Mereka jadi kayak, oh gue mau fokus sama diri gue sendiri. Gue mau ngejar kekayaan buat diri gue sendiri. Buat gue sendiri aja udah susah. Ngapain sama apa ngapain cari pasangan, ngapain ngehidupin pasangan gitu. Contohnya seperti itu. Itu gimana Hmm. menurut kalian? It- Kalau masalah pasangan ya berarti kayaknya lebih awareness aja sih. Mereka lebih ada awareness kalau hidup itu sebenarnya susah. Jadi mereka lebih mikir-mikir. Ya, enggak. Mikir-mikir Yang kamu tadi sebutkan contohnya misalnya kayak mending nyari duit terus habis itu kayak sama daripada nyari pasangan mending uh, memperkaya diri sendiri dulu lah gitu daripada nyari-nyari pasangan nanti itu terakhir gitu kan itu enggak sih. ada betulnya sih menurut saya. Iya, kalau dari Mm-mm. aku setuju sama eh, Mbak milenial ya, Mbak Ana. Tapi eh, batasannya di sini menurut aku ya, sebagai wibu, berlomba-lomba Sebagai menjadi independen, fokus dengan diri sendiri tuh nggak masalah, men. Susah menghidupi pasar itu, maksudnya susah susah ngurus diri sendiri, apalagi nyari pacar itu hak masing-masing individu ya. Cuman akan menjadi salah ketika kita yang untuk diri sendiri susah, ternyata kita ngebet orang dan ternyata kita cinta sama orang itu. Nah, itu yang jadi nggak konsisten, apa tadi Mm-mm. konteksnya di mana kamu Berarti buat. balik self awareness ya kan. Aku melengkapi Mbak Ana tadi sih, di mana kalau keputusanmu itu untuk diri sendiri ya jangan pacaran dulu, dan kalau memang butuh pasangan ya konsekuensinya ya memang harus berbagi juga dengan pasangan ya, entah waktu, entah effort lain. Begitu sih, Dek Bocil. Tapi menurut Anda sekalian ini masih memungkinkan nggak di zaman sekarang Untuk untuk mengejar karir, let's say karir ya dalam tanda kutip, untuk mengejar karir setinggi itu dengan posisi punya pasangan gitu. Karena kita mm, tadi juga sempat di-mention juga kan, kalau misal kita punya pasangan ya kita harus tahu konsekuensinya juga dan konsekuensinya adalah banyak hal lah, tergantung individu masing-masing. ya tergantung effort masing-masing sih kamu mau effort nggak bisa nggak membagi diri untuk fokus mau ngejar karir sama buat ngasih effort ke orang lain. Kalau nggak bisa, ya mending fokus karir dulu aja daripada ngegeret orang sama kamu. Oke, kalau aku ini bisa bisa dijabarin lagi ya ke Kak Ana dan Pak Bocil ya. Eh, Kalian bisa jabarin ini lagi sih. Kalau dari aku,
kalau zaman sekarang ngejar karir yang tinggi plus sambil pacaran ngejalin hubungan, menurutku tergantung karir kita setinggi apa sih kalau dari aku ya. Karena cita-cita orang kan beda-beda, kayak kayak Kak Bocil ini kan cita-citanya pengen jadi arsitek kan, cuman kan dia kuliah aja belum, jadi ya itu cita-cita. Termasuk Cita-cita, Kak cita-cita. Ana kan udah milenial kan, jadi mungkin cita-citanya lagi dia geluti sekarang gitu kan, bisa jadi ya. Nah aku Enggak ngelihat, juga sih. iya, Ana mau curhat nih. Jangan, lanjut lanjut. Silakan. Nah aku menggarisbawahi karirnya si si salah satu pasangan ini setinggi apa. Kalau kalau sekedar dia kerja kantoran 8 jam gitu atau plus lembur, ya seharusnya masih ada kesempatan ya untuk menjalin hubungan yang apa, yang baik gitu ya, entah ngasih effort apa gitu. Tapi kalau karirmu itu ditambah misal pekerja kantoran plus freelance misal, nah itu eh, jadi agak sulit. Cuman kalau karirnya udah mulai yang setinggi ini, setinggi standar sih, ini tinggi standar sih ya, itu harus ada ini sih, harus ada saling ngerti kedua belah pihak. Dan kalau kamu pekerja kantoran tapi kamu juga pengen merintis sesuatu untuk cita-citamu tadi, itu saling ngertinya ke pasangan juga semakin tinggi. Nah yang jadi pertanyaanku adalah seberapa bisa pasangan ini percaya atau ya istilahnya tetap sayang gitu ya, walaupun si pasangan satunya sibuk atau ngejar cita-cita itu sih. Bisa-bisa aja kalau saling ngerti gitu. Kalau dari kalian gimana? Nah, itu sebetulnya masalah utamanya di situ. Saling mengerti. Hmm. Sepertinya aku tahu kamu mau mengarah kemana, Bocil. Kemana sih Kak Ana? Saya juga bingung sendiri. Dan ya tergantung juga kamu seberapa cinta ya sama orang itu ya. Kalau udah cinta banget sih kayaknya mau sibuk apapun pasti effort bakal keluar juga. Pasti eh, apa ya tetap dipaksain jalan gitu walaupun sibuk apapun. Memang Gimana? Silakan. Ini kita Kak lupa Himal gimana? kita lupa sama fitur fitur Google Meet satu ini ya. Wis. Ada raise hand dan ada ada, ember juga. ada jempol. Ya bagus-bagus. Ya ini asiknya di sini ada laki-laki dan perempuan ya. Di sini aku Hmm. akan nambah masalah lagi sebagai sebagai wibu ya, wibu genset. Eh, Boleh. cinta dan pekerjaan, cinta dan karir itu sesuatu hal yang apa ya? Kita tidak semudah itu bilang bahwa kalau kamu cinta ya kamu akan memperjuangkan aku gitu ya. Hmm. Mhm. Semisal nih, aku cinta kamu tapi aku gajinya UMR terus gitu kan. Ya nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak Itu apa-apa. kan Apa? hak Betul. masing-masing ya, apa prinsip masing-masing ya. Cuman balik Mhm. Hmm. lagi ke latar belakang bocil awal tadi ya, dimana kita harga mahal ya, ekonomi susah, Hmm. Ya. harga rumah naik. Jadi selama selama masih cintanya itu rasional sih masih bisa ya. Tapi kalau kalau kamu cinta aku ya kamu akan mengorbankan apapun demi aku. Itu Hmm. kayaknya eh, terlalu, bukan terlalu ya, tapi kurang bijak ya.
karena ini diupload di YouTube menurut saya nih kurang bijak. Bagaimana Tapi Mas malah, Hmm. Bocil? Hmm. malah menurut saya kalau misal si pasangan, let's say pasangan B ya, kalau misal pasangan B itu bilang kalau kamu cinta aku, kamu korbanin semuanya buat aku gitu. Menurutku malah korbanin semuanya tuh ya karena dia bilang semuanya ya, itu salah satunya adalah waktu. Kita mengorbankan waktu berdua nih. Demi apa? Masa depan kita berdua yang lebih baik. Hmm. Nggak mesti duit sih. Effort itu lebih ya kayak waktu. Dan Ya maksudnya kalau memang belum waktu, ya kayak tadi misalnya UMR, tunggu sampai udah naik lagi, baru mengorbankan duit. Kalau selama masih gaji UMR, mungkin sendiri-sendiri dulu bayarnya. Pengorbanannya di tempat yang lain. Gitu. itu betul sih. Iya itu Mm-mm. menurut saya salah ya, karena di atasnya uang menurut Masih aku ada ya. komentar. Menurut aku itu piramidanya itu yang paling urgent justru di waktu, guys. Jadi uang tuh nomor 2 atau nomor 3 lah. Nomor satu menurut saya di waktu. Karena apa? Karena mengejar karir itu ya memang hasilnya uang ya. Mhm. Tapi yang dikorbankan adalah Waktu. waktu. Jadi ya memang tadi kita bahas terkerucut ke uang, dimana tadi Mas Bocil bilang apa-apa susah ya. Tapi kalau kalian ngebahas waktu, justru waktu lebih krusial karena apalagi ya usia-usia Gen Z sekarang kan usia produktif ya. Jadi ya memang waktu itu sangat berharga di usia-usia produktif ini. Kecuali Mas Bocil di masa tumbuh keemasan ya, dia kan masih bocil. Jadi Tidur siang harus tetap. harus tetap Nah, kalau tidur siang. kelewat, nanti rewel. Tadi nggak sempet tidur siang. Ya kan kamu udah ngantuk kan bocil. Ini ada kopi. Astagfirullah, kecil-kecil ngopi. Saya bocil begadang. Jadi itu sih Tapi guys. kayaknya kopi. Waktu kan maksudnya kayaknya Mas Himel terlalu ini memaksimal pengorbanan uang. Oh, uang banyak. Terus waktu, oh waktu banyak. Enggak, sebenarnya cuma kayak waktu-waktu check in misalnya seharian. Oh, ini aku lagi ini, kamu lagi apa? Oke, aku kerja dulu ya, selesai. Cuma berapa menit doang. Terus mungkin ya tergantung pasangannya juga ya. Mereka mau kayak gimana nih perjanjiannya? Misalnya kita teleponan apa kita keluar seminggu berapa kali gitu. Pasti ada pertimbangan lah di antara dua-duanya bagaimana waktu supaya nggak ada yang terhabiskan karena mereka mau ngejar karir mereka juga gitu. Mhm. Terus Bagus Itu dari betul. Dek Bocil gimana? Kalau dari dek bocil, Jangan sok-sokan sudut pandang so orang imut ketiga. aja. Emang kamu sebocil apa sih bocil? kan saya masih bocil. Kan saya masih bocil. Ini sebetulnya menarik menurut saya ya, karena banyak orang, terutama Gen Z di Indonesia ya kita bahas ya di sini. Mereka itu menganggap komunikasi yang baik adalah komunikasi yang continuous, yang terus-terusan. Hai lagi apa? Hai lagi apa? Hai, udah makan belum? Dan lain-lain. Pokoknya 24 jam tuh tiap menit, tiap detik lah. Itu pasti ada chat atau telepon. Hilang dikit di telepon. Nah ini menurut kalian ini komunikasi yang baik itu sebetulnya seperti apa sih? Nah ini keren banget sih dari Dek Bocil yang kurang kopi. Ini aku juga melanjuti pendapatnya Kak Ana ya. Menurut saya itu
berkabar saat apa ya? Tadi kayak ke anak, kita janjian kapan nih? Bentar ya, aku lagi kerja nih. Aku kerja dulu ya. Aku ini dulu ya. Aku beraktivitas dulu ya. Itu buat saya sebagai wibu yang berpengalaman eh, ini ya, berpengalaman no lab ya. Sekalinya mendapat pacar, komunikasinya seperti yang Mas Bocil bilang tadi, setiap saat harus berkabar apapun itu. Padahal kan saya Wah, pengen nonton anime ya, pengen yes. Produktif lah ya, pengen pengen produktif. produktif, tapi kok disuruh ngabarin gini, ujung-ujungnya aku diputusin karena Eh, Berarti carinya yang wibu juga, no? nah itu, apakah Oh, itu. komunikasinya itu harus kita dari awal menentukan komunikasi gaya wibu, yuk kita wibu kita pacaran yuk, atau gimana? Apakah jodoh se saya itu ya, seberuntung itu kita dapat sama-sama wibu gitu? itu juga sebetulnya menarik sih, karena kita lagi ngebahas komunikasi ya. Kadang tuh, Hmm. ya aku ada teman lah, maksudnya Mawar ya? bukan, itu dia penjual boraks, beda lagi. Oh beda. eh ada teman dia ini, apa namanya, karena karena takut calon pasangannya dia ini akan memiliki pemikiran seperti itu tadi, kayak komunikasi yang baik itu harus ngabarin setiap menit, setiap detik gitu. Dia itu sampai ngomong sebelum pacaran gitu. Oke, jadi aku komunikasi menurut aku tuh kayak gini, bla 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 bla. Gak perlu yang setiap saat. Itu sebetulnya eh necessary nggak sih? Untuk untuk menjelaskan hal-hal kayak gitu. Terkhususnya untuk Gen Z ya, di mana di mana Anda Gen Z itu sudah 25 tahun ke atas. Ada yang Hmm. kurang juga sih bang, 25 tuh Gen Z tua bro. Betul, 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 betul. Saya ulangi, 20 tahun ke atas. Ah, Ini perlu. kayaknya ngedirect langsung ke Ana sih ya. Oh, ke aku. Oke, saya jawab. Mas Bocil. Kenapa gitu? Coba saya Jadi kasih ini. kalau ekspektasi harus selalu di ini sih. Makasih jempolnya. Harus Sama. selalu dikomunikasikan sih ekspektasi. Karena aku udah tuir ya dari berapa tahun belakangan sih. Setiap kemarin aku kayak kenal nama cowok-cowok, itu selalu selalu bilang, oh ya, aku orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kayak selalu mau komunikasikan, kamu oke nggak sama aku kalau aku kayak gini. Terus aku orangnya clinging. Misalnya aku mau ekspektasinya, aku maunya kamu ada kabarin, nggak perlu chattingan terus, tapi kayak, oh nanti jam 4 aku selesai, aku bisa kabarin lagi. Yang penting ada kayak, um, dan kayak janji ditepati gitu-gitu sih. Uh, jadi komunikasi penting sih menurutku, biar ketemu ekspektasinya, biar nggak ada yang kecewa ujung-ujungnya. Jadi Oke. untuk mengkomunikasikan itu sebelum pacaran itu eh apa ya, necessary ya. Necessary itu apa sih? Perlu, Dibutuhkan, diperlukan. perlu banget sih. Belak-belakan aja, aku orangnya kayak gini, aku orangnya kayak gitu, aku pengennya sih kayak gini. Aku malah ceritain kalau kalau sama cowok juga kayak, aku orangnya kayak gini ke misalnya udah relationship nih, aku bilang aku kalau marah kayak gini, kamu bisa dealingnya dengan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi segala sesuatu tuh dia juga nggak meraba-raba, dia tahu aku kayak gimana, dia keberatan apa enggak kalau ngelakuin hal yang aku inginkan dia lakukan. Sebaliknya dia juga kayak gitu. Dia ngomongin maunya kayak gimana. Aku sanggup nggak ngelakuin yang dia mau gitu. Jadi ketika pas udah jalan nggak kaget lah ya kasarannya. Hmm, Sedikit gitu. mengenal sedikit mengenal lebih tentang satu sama lain. Mm-mm.
Ya oke, Saya dari setuju. oh gimana bocil? Oh, sudah, silakan. Ini giliran Anda. Enggak apa-apa. Maksudnya sebelum kamu tidur kan kamu pengen ngomong sesuatu. Enggak, saya lagi tidak. Enggak nemu Udah minum punchline. susu dulu. Sudah masuk ke recording, jangan. Dilihat dari pendapatnya Kak Ana, saya sedikit tahu range umur Kak Ana ya. Dan ini juga jadi sudut pandang positif untuk Gen Z, di mana ya ada masa di mana kita udah tahu kita tujuannya apa untuk ini kan, untuk mencari pasangan kan. Betul. Dan kalau kita tarik lagi ke umur-umuran Gen Z, mungkin ada Gen Z muda yang jiwanya memang masih jiwa berapi-api untuk mencapai sesuatu. Entah itu dia langganan Bumble 1 tahun mungkin, itu kan termasuk. Wis, itu curhat ya? Pengalaman pribadi? Aku tuh tertarik sih pengen langganan sih, cuman worth it gak No sih? judgment, no judgment nggak apa-apa. Aku support kalau kamu mau Bumble 1 tahun. Aku pengen sih, cuman worth it gak ya? Tapi back to topic ya, ini ya curhatku worth it gak sih langganan setahun? Kalau worth it sih nggak apa-apa sih kalau aku. Lanjut Oh, ke oh. Eh, oh, Lebih ke worth to try. worth to try. Mas Bocil, kamu ya mau mulai ya langganan 1 tahun Bumble ya? Jangan, gaji saya di bawah UMR. Enggak, itu curhatan Karena yang next topic karena lah, saya next kan podcast masih lah. karena saya kan masih 14 tahun, jadi gaji masih dari orang tua. Oh, berarti kamu diperbudak orang tua dong. Betul. Lanjut ya. Aku kok nggak digaji Betul. ya dulu waktu kecil. Oh, lanjut Imbal, sorry. Lah, emang Mbak Ana bekerja waktu kecil dan tidak digaji? Oke, ternyata parenting perbudakan masih ada guys. Next topic kita bahas parenting. Lanjut. Ya, intinya sih saya dari pendapatnya Kak Ana tahu range umurnya Kak Ana. Dan kalau di Mhm. compare ke Gen Z muda, mereka nggak akan bisa. Oh, sorry karena ini diupload ke YouTube ya. Eh eh Tidak semua Gen Z ini bisa melakukan seperti itu. Masih ada gejolak-gejolak muda lah yang ingin dia coba seperti itu sih, Mas Bocil. Gimana bocil? Bangun Bocil? anjing kamu tuh. Eh, Astagfirullah. kacau ya. Mana Eh, ini Mas Bocil? tapi bener kan Mbak Ana kan yang aku Apa bilang, tuh? atau kamu kontra dari pendapatku, dimana Gen Z Bener, itu ya bener. ini Masih lagi mencari jati diri ya kan? hmm, Ehm, itu makanya pas mencari pasangan, kalau bisa juga mencari tahu diri. Oke, kalau umur-umur kadang ada umur-umur yang belum tahu jatuh diri, jati diri ya. Jadi memang pasti masih meraba-raba dia dia tuh orangnya kayak gimana gitu kan nggak bisa langsung upfront bilang aku orangnya kayak gini, aku expect kayak gini. Omong omongin seininya aja sih, se setaunya untuk di awal-awal dan kan dicoba dulu ya, coba jalan dulu sama pasangannya itu. Selagi jalan dikomunikasikan terus, ternyata aku sukanya kayak gini, gimana kalau kayak gini, kayak diskusi aja sih. Karena balik yang tadi lagi ya, maksudnya kalaupun kita udah kasih dalam tanda kutip peringatan di awal sebelum menjalin hubungan, pasti ada sesuatu yang berubah. Mm. oh ini guys Ya ampun, kita ini ada ada gratisan yang lain. oke kita pindah Google Meet dulu ya. Ya balik balik ke yang tadi ya, maksudnya
walaupun kita udah kasih dalam tanda kutip peringatan di awal sebelum kita pacaran, itu juga pasti ada yang berubah ketika kita udah jalan gitu. Ada perasaan-perasaan yang berubah. Maksudnya bukan ke satu sama lain ya, lebih ke tergantung dari psikis masing-masingnya itu loh. Kayak yang dulunya pengen kalau lagi marah pengen ngobrol, terus tiba-tiba ini contoh aja ya. Tiba-tiba pas udah jalan kalau lagi marahan gitu, ah bentar pengen diem dulu gitu. Oke, tapi eh, gimana misalnya kalau kan tadi kasusnya kita udah disclaimer dulu di awal ya, walaupun entah itu seberapa banyak disclaimernya ya, kayak kita nanti gini ya, kita nanti gini ya. Terus Mhm. selama perjalanan kita ada fase kayak tadi si bocil, kok aku mumetku stresku kok pengen stres yang diem ya, nggak stres yang kayak biasanya ya. Nah, ya itu sering terjadi. Tapi Mhm. yang jadi masalah adalah balik lagi ke topik kita komunikasi di mana eh, si pasangan kita terima nggak dengan sikap kita yang kayak gitu. Itu kan berarti kan outputnya komunikasinya jadi jelek, berkurang ataupun ngilang gitu kan ya. Nah, dan itu juga nggak begitu sesuai dengan ya itu tadi kita udah janjian di awal tapi sepak terjangnya berbeda. Kalau dari aku sih kayak gitu jadi apa ya? Nggak tahu sih guys, aku kurang berpengalaman tentang pacaran yang janjian di awal karena itu berat banget ya. Kalau dari kalian gimana? Kalau aku sih Eh, ada studinya sama Kak Ana tadi ya, maksudnya mungkin belum menemukan jati diri itu. mm, eh, dan kalau disitulah kita mencari words pasangan juga kalau kita berubah, uh, terus mereka bisa nggak mengakomodasikan, terus kalau mereka berubah bisa nggak kita mengakomodasikan perubahan-perubahan itu, bisa nggak kita diskusikan. Oh kalau misalnya, oh kayak tadi kasusnya, aku sekarang kalau marah pengennya aku calm down dulu lah, nggak usah ngomong dulu. Oke, nggak apa-apa. Misalnya terus pasangannya kayak, ya udah nggak apa-apa calm down, tapi yang penting kamu reassuring aku ya sebelum kamu calm down, kamu masih sayang kan sama aku, masih nanti balik lagi setelah calm downnya berapa lama, biar selalu ada kayak nggak bakal ditinggalin gitu, kayak calm down hilang-hilang doang gitu, nggak balik lagi gitu. Kan itu nanti takutnya pasangannya jadi malah ngerasa, ah nanti kayaknya kepikiran diputusin deh kayaknya nih, kayaknya udah nggak suka lagi sama aku gitu. Jadi overthinking ya. Heeh. Nah, kalau aku setuju dengan anak loh. Kita jadi setuju semua enggak ya? Cuman setujuku separuh guys. Jadi lebih ke kayak Oke. aku setuju dengan Ana tapi dengan catatan ya janjian yang normal gitu loh. Karena balik lagi, kalau setiap pasangan itu dia akan dalam tanda kutip berubah ya menjadi dirinya yang lebih baik gitu ya. Ya lebih Hmm. baik janjinya ya kita pacaran untuk menjadi diri yang lebih baik gitu loh. Nggak perlu yang Untuk karena di masing-masing. bayanganku tuh janji-janjian yang kita harus apa kek, kita harus setiap minggu ketemu kayak, terus kita harus setiap ketemu Insta story kayak, kita harus apa sesuatu yang materialistis atau sesuatu yang apa ya, yang validasistis gitu ya, validasistis. Tapi kalau janjiannya dari awal, yuk kita pacaran untuk kamu cari bakatmu, aku cari bakatku, kita sharing bareng, kita berubah bareng gitu ya untuk menjadi lebih baik. Itu oke. Kalau dari aku oke. Cuman balik lagi sih. Karena sudut pandang aku adalah wibu yang tersakiti ya. Jadi di sini aku akan membuat bahwa tadi kata-katanya Kak Ana aku apa penamaannya aku nggak paham, cuman
kayak butuh kepastiannya itu kan. Seorang wanita butuh kepastian walaupun kita pengen sendiri tapi butuh kepastian, kamu masih sayang sama aku nggak, masih apa sama aku nggak. Itu dalam konteks aku sebagai wibu tersakiti. eh Bentar ya Mas Bocil ya. Eh, Oh iya iya iya, sorry saya sorry Ini sorry lagi, sorry. etika ini gimana nih? Nggak diajarin sekolah? ini ada orang Saya ngomong bolos. loh. Oke oke oke, lanjut lanjut. Ah, eh, aku Jadi lupa lupa ini. kan? Intinya adalah Ibu yang tersakiti. wibu tersak aku sebagai wibu yang tersakiti sangat-sangat takut gitu ya, dengan balik lagi ya si Kak Ana tadi, overthinkingnya apakah dia masih sayang sama aku atau tidak, dia itu healing hilang atau tidak. Kalau wibu yang tersakiti ini cowok ya, aku ya, overthinkingnya adalah ap- Cowok. iya aku cowok, cuman cowok Oh. 2D sih saya sih. Kok cowok tuh di Saya cowok anime ya? 2D, jadi PP saya kan 2D tuh. Oh betul. Nah, Terus terus. overthinking saya adalah sebagai orang yang pengen menyendiri dan tidak ngabarin pacar dulu adalah, loh, habis saya menyendiri kok saya tiba-tiba minta diputusin. Itu overthinking Oh, saya. wes trust issue ini. Hmm. Trust issue ya, kita ini saling lempar trust issue. Gimana Mas Bocil? Loh kok saya? Kak, kan Ana udah tadi. Ana Oh mau iya betul betul nanggapin. betul betul. Tadi kan lu menyanggah saya kan tadi. Iya soalnya saya tadi mau mau ini aja apa? Sebetulnya kepastian itu cowok juga butuh. Maksudnya Cakep, cakep. MVP. Mas Bocil MVP di podcast kali ini, teman-teman. terima kasih banyak. Terima kasih Ini banyak Mas ajaran Nino. saya nih anak buah. Gokil, Iya. Silakan, silakan lanjut. lanjut. Jadi sejujurnya di sini Kak Ana itu guru saya. Kenapa jadi padepokan ini? Iya maksudnya maksudnya apa ya? Eh cowok itu juga butuh kepastian ketika cewek misal misal si cewek nih yang pengen menyendiri dulu gitu. Ya kasih kepastian ke cowoknya juga. Kayak, oh aku kayaknya butuh sendiri dulu nih. Kalau misal apa? Kalau misal si ceweknya nih hobi night ride nih misal, let's say ya, ya bilang aja gitu. Aku kayaknya mau night ride dulu sebentar. Apa? Night ride. Night ride muter-muter lah malam-malam gitu. Kayak Anjing. nggak jelas muter kemana gitu. Bahasa Gensi banget lo. Sorry banget ya. Gue looks maxing banget. Ya, apa sih? Lanjut, lanjut, apa? Sorry guys. Terus ya udah bilang aja gitu. Aku mau sendiri gitu. Cuman kalau misal dia mau mencari suasana lain gitu, misal dia udah berusaha menyendiri di kamar tapi nggak betah gitu, terus mau keluar bilang gitu. Aku mau muter-muter ke sini gitu. Jangan khawatir, aku cuman butuh suasana baru. Nah, contohnya seperti itu. Karena cowok juga butuh Sih. diberi kepastian seperti itu. Cowok juga butuh ya. Cowok juga butuh. eh Hampir saja saya keceplosan kan. Kan sudah anonim. Karena enggak, saya hampir mengeluarkan sebuah kata yang tidak patut masuk ke dalam YouTube. eh saya seperti apalah. Saya tidak begitu setuju dengan toxic masculinity itu secara garis besar ya adalah namanya juga maskulin ya kan. Cowok toxic masculinity itu adalah ketika seorang laki-laki, Bingung. let's say kasarannya, tidak mau terlihat menye-menye. Oh, laki-laki itu kuat. Laki-laki itu tidak sepantasnya seperti ini. Laki-laki itu tidak sepantasnya mendapat kayak yang tadi kita bahas ya, kayak laki-laki itu tidak tidak perlu diberi kepastian. Kita harga diri kita tinggi. Kalau misal Anda pergi ya sudah pergi saja. Saya bisa mencari cewek lain. Kasarannya seperti itu. Kenapa Tapi mungkin toksik? Karena itu merugikan diri sendiri dan orang lain. betul. Iya, terus hubungannya sama argumenmu tadi apa? Kok sampai toxic masculinity? Itu.
Saya tidak peduli dengan toxic masculinity. Saya ini cowok. Kalau saya tidak maskulin, ya emangnya masalah. Saya menangis di depan pasangan saya mengeluarkan sisi feminis saya, feminim. Saya mengeluarkan sisi feminim saya tidak masalah. Butuh kepastian tidak masalah. Butuh Lelaki. kepastian tidak masalah seorang lelaki. Karena ya, this is life, man. Iya betul banget. Kayak kalau karena menurutku toxic maskulinitas toxic masculinity itu seperti orang yang sedang berpura-pura. Dia dia berlagak sok keras, sok kuat, tapi di dalam hatinya menangis. Buat apa? Ya memang sih kayak saya juga nggak nangis di depan umum juga, tapi ya anda sekalian ini paham lah maksud saya. Lah kan nggak salah nangis di depan umum Mas Bocil. Itu lebih ke saya Enggak. malu, Pak. Oke, ya ya. Saya Bukan pun karena malu saya juga cowok. kalau Nah, nangis kan? depan. Bukan karena saya cowok, tapi lebih ke saya malu. Ini Oke, anak ngapain gitu kan, dikira gila gitu. ya. Gitu. Jadi cowok itu juga butuh kepastian. Ya aku setuju sama Dek Bocil sebelum ke Ana ya. Eh, Cowok itu memang justru semakin dewasa cowok, justru semakin hatinya rapuh. Ya nggak Mas Bocil? Karena dengan dia dewasa, Betul. dengan dia kamu delay ya tadi Mas Bocil udah aku kasih waktu tapi nggak jawab. Karena Lagi semak mau bakar nggak jadi. Nah, lo diomelin sama hostnya. eh Kapok bocil. Eh, Bocil ini nggak ada sorry, sopan sorry. santun sih memang sih. Sorry. PPKN nggak lulus. Nah, Pancasila. semakin dewasa orang itu pasti dia memendam rasa sakit yang semakin dewasa karena Eh, semakin dewasa orang dia mengorbankan waktunya untuk sesuatu hal yang ia kejar kan. Misal di umur kita yang udah hampir kepala tiga atau kepala tiga, hidupnya dia pasti akan Kenapa ya bocil? Tolong. enggak, tadi Tidak ada sopan. semut lagi joget. oh Ada pasti semut di lagi umur joget. umur segitu dia sudah punya objektif yang ini yang lebih penting gitu, entah karir, entah menikah, entah membagian orang tua gitu kan. Dan Mungkin lebih ke prioritas ya. prioritas betul. Dan ketika ada pasangan yang memahami prioritas genting pasangannya, itu another level of love man. Ya Itu nggak sih? sesuatu yang sangat langka banget. Sesuatu yang sangat langka di mana eh, kita dewasa tetapi kita menangis dan dihargai pasangan kita. Terdengar seperti fantasi. Tidak, itu bukan fantasi. Ada Belum kok. ketemu aja ya. Mungkin Iya, karena saya masih 14 tahun. Dan saya masih wibu tersakiti. Betul. tenanglah kalian berdua. Dapat wejangan nih dari Kak Anan. Tenang doang. Tenang. Kalau mau selanjutnya bisa daftar ke kelas saya ya dari hari Senin sampai hari Nah, itu. Nah, Itu bisa menjadi side hustle Anda. Karena iya. kita lagi membicarakan mengenai prioritas ya. Iya, iya. audiensnya untuk ibu-ibu yang tersakiti. Silahkan datang ke saya kasih wejangan. Betul. Wibu ini emang suka kelewatan. Hirmi, nggak salah dong Hirmi. Mas Bocil, sorry Mas Bocil gimana? Oh, maksudnya dengarkan aku. Hirmi itu Ya, betul. hear me out with Oh the gitu. shout, let the sunshine is the round. Di Lanjut, konser. Mas Bocil. Saya nggak bercanda dari tadi, Mas Bocil. Saya juga nggak Wih, bercanda. Saya dibercandain.
Habis nama kamu sangat bercanda sih. Nah, Enggak, itu ejaan lama. masalahnya Oke, adalah oke. di saat apa pasangan itu memahami kondisi pasangan satu sama lain gitu. Apakah di umur-umur yang harus mencapai menuju 30-an dulu, atau kita sebenarnya di umur-umur 21 tahun gitu ya sudah bisa berkomitmen gitu ya, atau berlogika berprinsip seperti itu Kak Ana dan Dek Bocil. Jadi Tergantung. orang itu manusia ke otaknya nggak bakal fully developed sampai umur 25. Jadi biasanya orang-orang yang bisa ngerti tentang yang nggak 25 lah mereka mulai nggak egois lagi, mulai kayak considering sekitarnya, perasaan orang sekitar-sekitarnya, dan mulai kayak introspeksi diri. Itu 25. Tapi kalau 25 belum mulai juga, memang ada beberapa orang yang kayak bebel gitu Telat. ya. Kayak nggak bakal tumbuh-tumbuh gitu sampai mau tuir apa, tetap kayak gitu juga ada. Jadi tergantung orangnya. Biasanya sih umurnya sekitar 25-an ke atas udah mulai bisa Itu mikir-mikir kalau yang kayak kita gitu. bicara biologically ya, secara Hmm. biologis ya. Dan secara pengalaman saya begitu. Betul. Ya nggak cuman betul sih Mas Bocil, dijelasin juga, Oh, dilanjutin gitu. oke, 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 oke. Betul, menurut saya juga betul. Enggak, Iya. enggak. Jadi gini, pasti kamu juga, Anda-Anda sekalian ini sering mendengarkan kata-kata terlambat dewasa dan terlalu cepat dewasa. Us. Nah, itu sebetulnya menurut saya memang betul. Secara biologis biasanya 25 di umur 25 tahun. Cuman tergantung juga dari lingkungan dia di sebelumnya, cara dia apa namanya? eh Apa ya? Saya lagi nyari kata-katanya nih. Apa ini kata-katanya nih? Kar- eh karena gini, kalau dari saya pribadi ya, dari teman-teman saya, kebanyakan yang saya notice, yang saya lihat, orang-orang yang di umur 25 tahun ke atas itu sudah memiliki pemikiran seperti itu, biasanya mereka berpikirnya lebih kritis. untuk orang yang umur 25 tahun ke atas, kenapa kamu mengkotak-kotakkan gitu? Karena yang saya maksud kritis tadi ya, maksudnya dia itu sudut pandangnya beda, berpikir kritis. Aku tuh masih banyak loh, maksudnya ketemu orang di umur 25 tahun ke atas yang mereka masih, kalau yang belum menemukan jati diri itu banyak ya, dan menurut saya itu wajar. Cuman banyak orang yang belum berpikirnya tuh belum kritis gitu. Maksudnya ya udah kayak A ya A, B ya B gitu. Terima-terima aja. Kayak terima aja gitu, nggak pernah Ya, mempertanyakan apa-apa. kayak dia tuh nggak mempertanyakan hal ini, kalau misal mereka ngambil A, itu nanti gimana? Apakah akan bercabang ke depannya atau gimana? Terus kayak mikirin, oh kalau aku ngelakuin kayak gini, orang kayak gimana? Atau kalau dia kayak gini, dia kenapa ya ngelakuin itu? Terus aku kenapa ya Iya, kok aku melakukan ini? Kenapa aku merasa seperti ini? Itu tuh kurang ada tuh kritis-kritis yang kayak gitu. Itu biasanya kalau betul. nggak mulai dari umur 25 berarti nggak bakal sampai ke depannya dari pengalamanku. Biasanya ya gitu-gitu aja. Dan mostly biasanya cowok-cowok. Lebih lebih kalau kalau umur 25 belum kayak gitu, lebih ke ini sih. Susah untuk mempelajarinya ke depannya. Mm-mm. Oke, kalau dari aku sih ya guys, sebenarnya eh, untuk teman-teman kita yang di umur 25 tahun ke atas dan belum punya pemikiran kritis gitu ya, menurut aku itu tidak bisa, apa ya,
tidak bisa kita salahkan gitu, karena tergantung kebutuhan mereka apa, keperluan mereka apa. Dan di sini kan saya wibu yang tersakiti, eh, karena saya sudah beberapa kali tersakiti, saya jadi mau nggak mau harus berpikir kritis gitu. Nah, Saya nggak mau di relationship ke depan saya tersakiti lagi, jadi saya harus berpikir kritis. Tapi ada teman-teman kita yang umur 25 tahun ke atas, ya memang dia tidak perlu berpikir kritis karena mungkin dia tidak pernah menyakiti atau tersakiti. Poin pertama. Poin kedua, dia mungkin menyakiti atau tersakiti tapi uang orang tuanya banyak. Jadi dia bisa mm-mm. vacation, bisa shopping. Atau ketiga ya memang dia sudah mandiri independen, yang beneran independen, beneran mandiri, yang sudah fokus sama tujuannya. Gitu sih guys. Itu tiga tiga ini ya poin yang aku bedakan di umur 25 ke atas ya. Jadi ada ya mereka punya pemikiran yang masing-masing lah, pemikirannya masing-masing. Cuman delalahe itu bahasa umumnya apa ya? Kebetulan Aku tahu Dilala kok. Oh Pasti iya. orang-orang nggak tahu kali ya. orang-orang nggak tahu. Cuman kebetulan kita di fase atau pernah di fase yang kita tersakiti dan harus berpikir kritis, atau kita harus berubah, atau kita harus menjadi lebih baik. Makanya kita perlu berpikir kritis. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Apakah mereka lebih baik atau lebih buruk? Ya kita sama aja sih, nasibnya aja yang beda, sama-sama hidup gitu. Gimana guys? Iya kita nggak ada nyalahin mereka kayak gimana sih. Yang penting itu kita hindari aja sebagai pasangan ya kan. Kalau kita mau punya hubungan Oh, yang sehat, berarti jangan sampai milih orang yang kayak begitu, oke, nggak mau berkembang. statementnya ini ya, strong statement ya, bold statement dari Ana. Bold statement. Keren banget. Kita hindari orang-orang seperti itu. Wah, gila gila. Lanjut lanjut. Karena saya setuju dengan Kak Ana. Iya apa? Ini jedanya Oh lama ya, banget ini. Dari tadi ada jeda. Ngeselin banget, bacok tuh. oke. Saya setuju sama Kak Ana karena ketika apa namanya, ketika dia berpikirnya, cara berpikirnya tidak sekritis itu, kemungkinan besar tuh di masa lalunya tuh kayak belum belum banyak kejadian-kejadian yang membuat dia belajar. Belajar dalam arti kayak kok seperti ini ya? Saya harus bagaimana ya? Kayak lebih ke rasa ingin tahunya tuh kayak tau gak sih? Kurang. Kayak kurang mungkin ada tapi struktur untuk mencari tahu bukan struktur ya kayak langkah-langkah untuk mencari tahunya tuh dia kayak masih masih kurang gitu, masih meraba-raba. Sedangkan beda dengan yang tadi Mas Wibu tersakiti bilang bahwa Mas Wibu ini dalam tanda kutip terpaksa untuk berpikir kritis karena sering tersakiti ya kan. Ya ini What, Anda what, tendensinya serius nih ya, ngejudge bahwa saya terpaksa saya, berpikir kritis ya. saya no Emang no Anda judge, bapak saya? Hah? no judgment Kak Himal. Ya, monggo dilanjut. Karena saya sudah berpikir kritis sejak umur 5 tahun. Iya. Tolol lanjut. Lebih ke kepala saya pernah kejedot. Bercanda guys. Makanya jadi trapesium ya kepalanya ya. Betul. Iya Untung iya. nggak jadi Krakatoa. Wah, gatel. Krakatoa. Dia tahu lagi. Iya iya, ada lagi nggak Mas Bocil? Saya lupa gara-gara Krakatoa. Ya kalau dari Lebih parah lagi kalau orang apa? yang kayak gitu, misalnya anggaplah, oh ya oke mungkin mereka nggak ada pengalaman ke belakangnya yang mereka nggak sempat berpikir kritis atau mungkin backgroundnya mereka privilege banget, jadi mereka nggak ada kebutuhan, nggak ngerasa butuh untuk berpikir kritis misalnya. Terus
Udah kayak gitu, kita kasih tahu nih, ini nih kayak gini. Terus mereka masih nggak kritis juga, itu lebih parah lagi tuh. Kalau dari aku ya guys, eh, lebih ke ini sih, saya menanggapi pernyataannya Mas Bocil tadi. Saya nggak tersinggung mengenai saya terpaksa berpikir kritis. Enggak, saya sudah sering diejek ya. Saya Saya tuh menyinggung Anda harus tersinggung. Enggak. Perasaan tadi aku sendiri deh email dia terpaksa berpikir kritis karena tersakiti berkali-kali. oh gitu ya. Ya nanti kita ulang Lupa recordnya aku deh. sendiri. Maaf ya Kita guys. ulang. Enggak, tapi aku nggak suka kalau itu diucapkan oleh orang lain. Itu harus Oh, diucapkan oleh oke. diriku dan orang tuaku. Mas Bocil Minta kan maaf, bukan bocil. bukan orang tuaku, dia kan bocil, masih barusan hidup. Saya kan Sungkem. bocil kamu. Oh tidak, Oh Plot tidak. twist ya. kamu anakku bocil. Oke, aku ingin ini ya, Mas Bocil, kritisku ini seperti tingkat S1 ini ya. S1 sidang akhir, jadi kamu harus menjawab pertanyaanku ya. Aku Oke. akan eh, apa sih? Menguji argumenmu di mana banyak orang, kita anggap aja cowok ya, kita anggap aja cowok. Dia belum belajar banyak. Dia merasa eh, dia rasa ingin tahunya kurang. Nah, kalau kita pakai argumen Mas Bocil sebelum-sebelumnya, di mana toxic masculinity ya, di mana semua orang, semua cowok tidak perlu menjadi maskulin ya. Dia menunjukkan dirinya jadi apa adanya gitu ya. Nah, kalau topik cowok apa adanya ini kita masukkan ke argumenmu yang terakhir, itu menjadi kontradiktif di mana cowok bisa aja nangis, bisa aja dia tidak maskulin. Dan karena dia nangis, karena dia sakit, dampaknya adalah dia memang jadi takut untuk ingin tahu, dia merasa kurang penting untuk ingin tahu sesuatu. Dia memang lagi sakit hati aja, dia tidak tidak lagi belajar gitu, dia lagi sedih, dia lagi sisi feminimnya aja. Dan mungkin lingkungannya dia juga terbiasa dengan lingkungan yang mendukung dia feminim, dia yang oke. Coba misal cowok yang tadi itu, cowok yang tersakiti, dia di lingkungan yang juga mendukung untuk tersakiti, bukan bukan bermaksud bukan maksudnya lingkungannya nyakitin dia terus menerus ya, tapi lebih ke Hmm. ya udah nak, semangat nak, kamu bersyukur aja gitu ya nak, ini namanya hidup nak. Nah dia kan jadi memang tidak ada kurius atau pengetahuan bahwa oh ada ilmu lain ya, ada hal baru ya di jendela lain ya, karena lingkungannya dia lingkungan yang ya udah nak sabar nak, jadi menganggap bahwa sakit hati itu ya udah harus disabari, kamu menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang apa, tanpa dia punya keinginan untuk belajar atau kurang keinginan untuk ingin tahu juga berkurang. Dan mungkin ini menjadi produk dari produk ini, yaitu apa, orang-orang ini, produk-produk ini ada di sekitar kita, termasuk di teman-teman kita, termasuk di teman-teman kalian yang jadinya kurang kritis. Bisa jadi latar belakang mereka itu ya latar belakang yang itu tadi, dia tersakiti terus nggak tahu cara keluarnya gimana. Ya let's say kayak misal orang yang dalam tanda kutip masuk ke fase depresi dan akhirnya pip pip gitu kan. Sensor sendiri ya. Ya aku Low malas budget. malas ngedit bro. Jadi Oke. Oke. menurut aku tidak perlu setiap orang itu menjadi sekritis tertentu ya, total aku kritis tertentu, atau ingin tahunya tidak perlu sebanyak
apapun itu, tapi lebih ke sesuai apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi eh, kita mungkin menyalahkan mereka, cuman kalau kita dari sisi mereka, kita juga tidak perlu apa? Tidak perlu untuk mengubah diri langsung gitu. Ya kita mungkin memang lagi di fase yang menjadi tidak kritis gitu loh. Kalau dari aku itu sih Mas Bocil ya. Jadi ya ada konsekuensi itu tadi Mas Bocil menjadi menjadi orang yang tidak toxic masculinity, terus dia tersakiti, lingkungannya juga mendukung, dia jadi nyaman dengan diri dia yang seperti itu, ya itu konsekuensinya seperti itu sih. Gimana tuh? Oke. Oke, untuk menjawab Mas Himmel ya, Iya. yang Kamu masalah kontradiktif tadi, NIM-nya berapa Mas Bocil? kan saya nggak punya NIM. Oh iya. Oh iya. Saya masih kecil loh. Aku nih masih kecil loh. Iya. Jijik banget sih. Bocil, stop, bocil. Oke, untuk menjawab kontradiktif tadi ya. Menurutku yang salah bukan toxic masculinity-nya ataupun pola pikir kritisnya, tapi lebih ke lingkungannya. Kalaupun memang lingkungannya seperti itu, gimana ya kata-katanya ya? Maksudnya pola pikir kritis itu bisa juga keluar dari lingkungan yang seperti itu gitu. Gimana ya kok? Berarti kamu menyalahkan lingkungan ini berarti. Bukan sepenuhnya salah lingkungan ya, maksudnya Oke. sepertinya kata-kata saya salah ya, kontradiksi sendiri. Iya, ini alurnya lanjut. Eh saya mau merangkai kata-kata dulu. Pokoknya intinya sebetulnya dengan lingkungan seperti itu malah bisa memunculkan pola pikir yang kritis gitu. Maksudnya kalau misal nih misal contohnya kayak yang tadi. Oh ya udah ikhlas aja, terima aja gini gini gini. Kalau misal orangnya nggak terima, masa kayak gini harus dibiarin aja? Kalau dibiarin aja kenapa aku ngerasa seperti ini? Aku harus gimana ya supaya nggak ngerasa seperti ini gitu. Hmm. Betul. Jadi Tergantung kalau kritis tuh antara dari lingkungan atau dari diri sendiri. Kalau dari betul. lingkungan nggak menyupport, berarti harusnya dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri nggak menyupport, ya gimana lagi ya kalau kayak gitu. Tapi kita Mm-mm. nggak ada nyalah-nyalahin sih mereka mau kritis atau enggak, urusan mereka ya. Ya, Yang penting kalau tujuan, jadi awalnya kan kita sebenarnya mau nyari milih-milih orang yang kritis kan supaya biar kita match kalau mau dapat pasangan kan. Nanti mau betul. berkembang bersama jadi gampang. Kalau um, nggak saling merugikan lah gitu. Jadi balik lagi yang tadi aku bilang, dihindari orang yang kayak gitu untuk menjadi pasangan. Kalau jadi temen jadi apa? Ya nggak masalah sih. Mereka mau kritis apa enggak. Memang kadang ada faktor-faktor Tertentu. yang menyebabkan mereka untuk menjadi tidak bisa kritis dan nggak 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 nyalain siapa-siapa sih. Gitu aja. Oke. Ya jadi sebetulnya kita ini tidak menyalahkan orang lain dengan pola pikir yang berbeda. Cuman memang sebetulnya gimana ya? Maksudnya dunia itu keras, Bro. Kalau tidak berpikir kritis, susah untuk ke depannya gitu. Mereka Maksudnya juga sih yang nanggung. kenapa? Mereka juga yang nanggung sih, ya kan? Kalau mereka nggak kritis, ke depannya kesusahan karena dunia ini keras kan? Mereka Iya. juga yang nanggung. Mm. Mm. Dan sebetulnya eh
emang sih maksudnya pola pola pikir yang kritis tuh kayak rasa ingin tahunya besar gitu kan. Cuman bukan berarti semua pertanyaan-pertanyaan yang simple tuh ditanyain gitu. Kayak ini kenapa Google Meet-nya bisa keluar suaranya ya gitu. Kan kayak gimana ya? Kenapa bocil belum tidur ya? Udah jam segini. Udah Jangan. kopi gelas kedua. Oh, Anjay. Oke sih, diskusinya oke. Kita bisa lanjut ke lebih mendalam mengenai curhatannya Bocil sih. Boleh nggak Bocil? Boleh, 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 boleh. Bisa sok dilanjutin bocil. nggak? Ya udah kita pembahasan sudah sampai kemana-mana ya. Iya. Ini asik juga nih membahas seperti ini. Di Kalau podcast ini kita boleh merokok nggak sih? kan Bocil masih kecil loh. masih kecil. Eh, oh iya, iya kan saya bercanda. Nggak boleh ya Bocil. Kok permen ya? Oke. Malam-malam Permen, ngerokok Nah, permen, permen boleh permen. permen permen kaki boleh. permen rokok itu loh, permen yang bentuknya rokok. Permen rokok Itu enak boleh. banget. Kenapa jadi lucu ya? Padahal saya dari tadi nggak bercanda. Us. Lu balas ya. Selain tadi ya, selain berpikir kritis dan karir dan ini ya, mungkin dari sisi validasi gitu ya mungkin Mas Bocil ya. Kamu pasti punya pengalaman yang banyak kan mengenai validasi. Hmm, validasi apa dulu nih contohnya? Contoh nih, aku dan kamu berpacaran, seluruh dunia termasuk Kim Jong Un harus tahu. Kalau Kim Jong Un tahu kita di nuklir, Pak. Emang emang kalian pasangan apa kok harus dinuklir anjir? Emang Kan Itu ceritamu lebih ke banyak kan. eh saya masih 14 tahun. Saya nggak ada cerita cinta. Menurut imajinasimu deh, Dek Bocil. Oke, kalau menurut imajinasi ya, sebetulnya tergantung ke orang masing-masing sih. Ada temanku namanya Mas Hirmi. Yes, ya Dia itu maaf lebih, toh, kan aku keceplosan. loh itu kan bukan saya. Oh ya bener. Saya kan bocil. Hear me out. Oh, teman aku namanya Hirmi. Oh iya iya iya, bener bener. Bener. Iya teman. Terus sorry guys. gak Iya jelas. temanku namanya Hirmi. Nah, dia ini lebih suka untuk tidak mempublish dunia perpacarannya dia dan tidak masalah. Udah itu doang. Langsung aku counter lah. Pasangannya si Hirmi bermasalah enggak? Itu yang jadi masalah kan. Nah, itu dia. Banyak Masalahnya. cerita, banyak cerita di luar sana. Oh, imajinasi ya. Enggak, ini folklore. Oh ini gratisan kita udah 15 menit lagi. Nggak Oke, apa-apa masih bisa satu klip. satu ini ya, satu Eh, statement dari Bocil ya. betul. Oke. Karena banyak cerita di luar sana yang apa namanya? Mereka itu kendalanya di situ. Maksudnya si entah si cewek atau si cowok salah satunya tuh kayak masa kamu nggak mau nge-publish aku? Kamu nggak sayang ya sama aku? Itu kalau menurut saya sebagai orang yang masih 14 tahun, itu sebuah pressure yang luar biasa. Karena ya itu hak lulu gua gitu. Kalau emang kamu mau mempublish saya ya silahkan. Tapi saya memilih untuk tidak mempublish karena saya tidak nyaman mungkin satu. Nggak nyamannya karena apa? Mungkin karena privacy. Atau ya sudahlah, cukup kita berdua aja yang tahu have fun kita mungkin sekali dua kali kayak sneak peek gitu oke gitu.
yang faceless atau gimana. Jadi menurut saya validasi seperti itu untuk mempublikasikannya di konteks ini itu menurut saya tidak sepenting itu gitu. Mau orang tahu mau orang nggak tahu juga yang ngejalanin cuman berdua. Kecuali kalau mereka selebgram ya. Hmm. Dan kehidupan pacaran mereka itu kayak sebagai salah satu sumber kehidupan lah. Kayak misal a day in my life with my Puki gitu. Kacau nih bocil nih. Kalau itu beda lagi. Kalau nggak dipublish ya miskin anjir. Itu menurut saya. Gimana kak anak? Ya, itu kesepakatan masing-masing sih. Memang ada beberapa orang yang kayak ngerasa insecure. Kalau misalnya, wah ada apa-apa nih, kalau nggak pernah ngepost aku, mungkin dia kayak masih menebar jala gitu kan. Kenapa kok dia nggak ngepost karena masih menebar jala gitu. Itu bisa didiskusiin lagi sih, mau kayak gimana nya ke sampai misalnya akhirnya cowoknya oke, tapi sesekali aja ya, nggak maksudnya setiap kita keluar, ya udah nggak apa-apa gitu misalnya. Ini kompromis sih, gimana mereka nyamannya. Kompromi itu penting sih di sebuah hubungan. Nah itu guys yang jadi masalah di topik validasi ini adalah insecure itu bukan suatu kesepakatan. Insecure itu ya balik lagi, lo insecure gue insecure gitu, subjektif. Dan opini subjektif ini dibawa-bawa ke oke, kalau dibawa ke diskusi saat pacaran oke ya. Jadi mas dalam dek kulo insecure mas, nah, misal kayak gitu ya, itu bagus ya, bagus dalam berpacaran. Tapi kalau misal insecure ini dibawa ke fase yang lebih tinggi ya, kayak mas kira sayang karo aku ya, kira tresno karo seliraku ya, kayak gitu mas, padahal cuman masalah tidak upload story gitu loh. Nah, Gitu, jadi kita semakin tahu ya umur masing-masing kita nih, gapnya udah semakin kelihatan. Jadi kita punya struggle masing-masing gitu ya. Mungkin ada bisa ini melengkapi gitu dari Ana atau Bocil gitu. ya Saya kalau insecure insecure banget loh saya sebenarnya, Mm-mm. dan itu itu masih bisa diomongin. Maksudnya kalau memang itu, kalau kamu jangan sampai itu dijadikan ancaman, bener. Jangan sampai, oh kamu nggak cinta sama aku berarti kalau kamu nggak lakuin ini gitu. Itu nggak bener. Tapi jadi pressure. mm-mm, kalau terpaksa juga kita juga, ah ngapain juga kalau dilakuin tapi terpaksa, nggak lega juga gitu. Eh, ya itu sih. Ini udah ini loh. Udah yang 15 menit tadi kan nih. Masih ada Ini 10 menit. 10 menit lagi. Oh, oke. Ada ini ya notifnya tuh. Hmm. Ada di kanan bawah. Oh, oke. Monggo. Anda ini hostnya bagaimana? Nggak tahu aku anjir. Lanjut Hira, kalau Hira ya. Astaga. Hear me. Hear me. Nanti dikat. Anjir aku udah mulai ngantuk anjir. Nanti Anda dikat ini guys. bagaimana? Kembali lagi di podcast Google Meet. Tadi ada break isoma. Lanjut ke Breakdance. Mas Hirmi. Hirmi itu teman saya, bukan saya. Mas Bocil. Mas Bocil, nama saya Mas Bocil. Yes. Ya menurut saya ya, perkelahian karena hal seperti itu tuh sepele banget. Maksudnya untuk apa sih?
Itu. Tapi kalau sepele, berarti sebenarnya itu bukan hal yang big deal juga kan buat kalian lakuin gitu. Misalnya kalau kamu nggak mau push. Nah ini, Kayak untuk demi, ya udah kalau peduli, misalnya insecure banget nih orangnya memang kayak perlu banget validasi. Terus habis itu cowoknya kayak, ya udah tapi sesekali aja ya, nggak apa-apa kan? Oh ya udah nggak apa-apa kan selesai kompromi. Tuh. nah ini sih, ini semakin ke Ana berbold statement ya, semakin ke Ana menyuarakan pendapatnya semakin jelas nih gap umur kita nih sekitar dari bocil ke Himel itu 10 tahun, dari Himel ke Ana 10 tahun ya. Astagfirullah. Gitu. Karena ini pasti si si bocil ini pasti setuju dengan statement saya di mana justru hal sepele ini yang bikin pasangan putus. Ya nggak Mas Bocil? Saya tidak setuju. Kenapa kamu suaranya besar, Dek Bocil? Sebetulnya apa ya? Sepele yang aku maksud tuh bukan sepele yang jadi sepele yang saya maksud itu bukan sepele secara harfiah ya. Karena saya setuju dengan Ana, Kak Ana, Bu Ana, Hei, hei, hei. Kak Ana. Maksudnya Hmm. sebetulnya hal itu merupakan hal yang krusial juga. Maksudnya kalau misal dari satu sisi tidak mau untuk mempublish dan di sisi yang lain malah dalam tanda kutip mengancam ya, itu merupakan hal yang besar gitu. Tapi ketika hal itu sampai bikin putus atau gimana tuh, itu maksudnya kayak anjir sepele banget gitu masalah kayak gitu. Paham gak sih maksudnya? Masih Paham. ada banyak masih ada banyak hal-hal yang lebih dalam tanda kutip berat ya yang bisa menuju Fundamental. ke fundamental betul. Banyak hal-hal yang lebih fundamental yang bisa bikin kalian tuh mengakhiri hubungan kalian gitu. Itu maksud saya. Yang tadi apa namanya? Bukan sepele secara harfiah ya. Iya, Karena iya. menurut saya itu hal yang besar. Oke, Bocil, kamu semakin larut malam, kamu semakin dewasa ya. Karena umur saya bertambah setiap jam. Iya. Saya baru lahir tadi sore, Pak. Iya, iya. Makanya umur saya 14 tahun. Betul ya. Sekarang saya udah 16 tahun. Kamu itu ini ya, jentik-jentik nyamuk ya sepertinya ya. Betul. Siklus hidup saya besok akan diulang lagi. Betul. Ya, saya menanggapi Mas Bocil ya. Sebenarnya memang sepele yang tidak rafia, cuman kalau kasusnya itu berulang ya. Maksudnya kasus sepele itu berulang, kan ada peribahasa kan, tuntutlah Kecil ilmu ketitik sampai kalau ke. ketoro. Nah, itu betul. Betul. Jadi Tuntutlah ilmu sampai ke ketoro. ke Sampai ketoro bener tuh. Tuntutlah ilmu sampai ketoro, sampai ketahuan bed. ilmunya apa. Betul. Betul. Jadi peribahasanya adalah sedikit-sedikit lama-lama menjadi. Cina. Iya betul. Hah? Oh, oh, Tuntutlah oke. ilmu sampai ke negeri sebanyak mungkin. Jadi harus banyak traveling guys. Iya, betul. Oke ya, lanjutin ke peribahasa tadi ya. Kecil sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau diimplementasikan ke kasusnya, kalau misal hal sepele itu dipendam terus, dia lama-lama akan menjadi gede amarahnya. Mungkin outputnya bisa amarah, outputnya bisa apa kayak nyari pelarian gitu, entah ke hiburan atau ke orang lain gitu ya.
Cuman hal sepele ini memang tidak bisa disepelekan adik-adik dan mbak-mbak sekalian. Jadi ya itu sih kalau dari saya sih ya. Bagaimana kalau kita bermain dengan compromise lagi? Komprom Oke, aku nggak post kamu, tapi kamu mau ketemu teman-teman aku nggak? Kita hangout nih, banyak teman-teman aku. Itu kan eh, cara untuk menunjukkan, oh ini aku punya cewek nih. Kan intinya ceweknya, ini ngomongin cewek, kasusnya ceritanya ini cewek ya, bisa jadi cowok juga. Mhm. Misalnya ceweknya ini berarti kan merasa insecure dan pengen dia itu ditunjukkan, dia bener, mungkin dia kayak agak curiga, mungkin dia ada yang lain apa gimana, tapi kalau ditunjukkan ke keluarga misalnya atau ke temen gitu, ah aman nih, aku udah tahu teman-temannya, aku tahu keluarganya, misalnya kompromisnya seperti itu. ya ini bold statement ya MVP. Jadi MVP-nya saya atau Kak Ana nih? Semakin Kak Ana berbicara itu semakin memperlihatkan umurnya dia. Jadi gimana Oh guys? betul betul betul. Jadi Kak Ana ini MVP, saya MVP from losing team. Oke. Betul. Ya saya coklat nggak apa-apa. Bersalah gitu. Ya sih, aku batasku kayaknya setengah satu deh guys. Habis itu namanya bocil kebuka semua nih. Nah ini menjadi sebuah validasi juga. Saya tidak mau dipublish oleh Anda. Serius nih kita udah Oh my God. rekaman. Nggak, maksudnya nama saya. Iya iya. Nggak, itu tadi cut aja. Semua cut, cut, cut. Oke, kalau Terus, menurutku ya. oke, Kalau menurutku, kalau udah sampai keluarga itu tergantung kesiapan masing-masing. oke, Karena nggak usah keluarga, teman misalnya. kalau temen juga tergantung masing-masing sih. Karena ada juga orang yang boundariesnya kayak ya udah kamu cukup tahu aja teman-temanku tapi nggak usah sampai nongkrong gitu. Ya tapi teman-temannya juga tetap tetap tahu lah. Iya, ya Karena itu kadang kan bisa diomongkan lagi kan masalah kayak ya gitu. betul, Tapi kalau dipublish nggak mau, kenalin temennya juga nggak mau, itu agak keluarga bahaya sih. nggak mau, ya red flag juga ya kan. Sebenarnya kalau kayak sering, apalagi kalau cowok, kalau misalnya pasangan ini sering banget posting-posting ini itu posting ini itu posting, tapi bagian ceweknya nggak mau posting. Nah itu kan agak mencurigakan juga. Misalnya kalau memang dia nggak pernah posting gitu, jarang banget posting, terus nggak mau posting ceweknya, lebih masuk akal gitu. Tapi dia kayak ngenalin ke teman-temannya, ini aku ada cewek, ada misalnya wallpapernya, gambar ceweknya. Nah itu kompromis juga tuh. Kayak ada cara, pasti ada cara untuk kayak menunjukkan validasi feeling yang insecure-nya, misalnya pengen diakui, pengen dia tuh ngerasa safe, secure. Itu banyak banget caranya, nggak mesti publish social media. Banyak banget. Bisa diomongin. Betul. Karena ada pepatah juga, banyak jalan menuju Cina. Hong Kong. betul. Apa sih yang benar? Roma, Roma. Irama. Irama, Roma Ya, kelapa. Eh, nggak apa. Brand semoga bisa masuk ya. semoga bisa masuk ya. Anjay. Berharap banget nih. Berharap banget. Baru juga apa? Dana. Iya, tapi aku juga setuju ya yang dibilangin Ana tadi. Jadi beneran kita semua setuju nih. Kok jadi Kenapa bertanya-tanya sih mau gitu? nyari keributan ya sebenarnya ya? Enggak maksudnya ini di titik dimana aku nggak nggak mendiskusikan lagi karena itu udah benar gitu loh Kak Ana ya. Hmm. Ya kalau aku juga setuju sih. Kompromi itu adalah salah satu jalan menuju hubungan yang baik dan sehat. Betul. Karena seperti seperti ada pernah dengar nggak? Kamu tuh kalau berhubungan sama orang harus taruh 50-50 di atas meja. 50-50. Impossible sih sebenarnya. Nah, itu sebetulnya itu
abis inilah. Diskusi Tapi pernah lain dengar kayaknya kan? itu. Tapi pernah dengar kan? Iya. Hmm. Nah, saya setuju juga sama yang dibilang sama Kak Ana tadi. Impossible. Karena ketika apa ya? Ketika kamu harus selalu ngasih 50-50, itu menjadi sebuah dalam tanda kutip tuntutan ya. Sedangkan bisa saja nih Jadi misal jadi apa? perhitungan kayak oh aku Betul. udah ngelakuin yang Iya ya, 50 betul. kok. Betul, betul. Itu betul sekali. Karena bisa jadi di suatu kondisi ya, karena pada situasi tertentu, terkadang si A ini cuma bisa kasih 20 dan si B ini bukannya mau nggak mau ya, tapi lebih ke berkompromi dengan keadaan gitu. Misal si A lagi down, dia hanya bisa ngasih 20, ya si B yang menenangkan. Si B ngasih 80. Mungkin kasih perhatian yang lebih dari biasanya. Mungkin kayak ngebantuin, oh ya udah kamu istirahat dulu di sini, ntar aku yang masak, ntar aku yang cuci piring, ntar aku yang cuci baju gitu. Contohnya seperti itu. Jadi menurut saya you have to put 50-50 on the table itu sedikit apa ya, termiskonsepsikan oleh beberapa orang. Oke. Betul betul. Ya kalau dari aku ya guys, 50-50 ya sama sih kayak ide bocil sih, nggak ada apa ya, cuman memang 50-50 nih udah jadi ini gak sih, kayak tolak ukur gitu loh. Betul, betul. Jadi kalau ini aku sekalian closing statement ya. Eh, Oh, kecepatan gak sih closing statement? Enggak ya? kecepatan. Karena saya mau menjawab habis ini. Oh, oke, berarti ini bukan closing statement. Cuman sebenarnya ini closing statement. Cuman mungkin nanti ada closing statement baru sih dari aku ya. Oh oke. Jadi ini Part closing 1. statement satu. Balik lagi, apapun itu yang namanya apa sih tadi? Kompromi, terus insekuritas, terus kepastian, terus apapun itu sifatnya adalah subjektif. Walaupun walaupun bisa dikomunikasikan, bisa dikasih effort gitu ya. Tapi balik lagi itu sifatnya subjektif, dan balik lagi juga apakah sudah dewasa atau belum pasangan kita untuk apa Kritis. Mengerti. mengerti, menerima, dan memandang sudut pandang kita yang Hmm, berstatement seperti itu. Itu closing statement satu ya, nanti ada lagi. Silakan betul. ditambahin Kak, Kak Bocil? Kak Bocil Oh, Kak maksudnya. Bocil. Saya kira Kak Ana. Sebentar saya Sok Kak lupa tadi Bocil? apa ya? Astagfirullah. Emang malesin nih. Tadi topik Udah sebelum malam juga closing apa sih sih? kayaknya pada nggak. Topik terakhir sebelum closing apa sih? Oh, 50-50 on the table. 50-50, tidak harus 50-50. Tidak. Ya menurut saya memang 50-50 itu menjadi dalam tanda kutip bare minimum ya. Kalau Woi, bahasa gaulnya sekarang bare minimum. Cuman banyak sekali bare minimum yang balik lagi menurut saya termiskonsepsikan. Jadi kayak ya udah mereka menerima kata-katanya tuh secara gamblang, secara mentah. Sorry, bukan gamblang ya, secara mentah. Kayak ya tadi 50-50 ya berarti harus 50-50 gitu. Terus kayak apa namanya? Ya itulah pokoknya. Semua semua itu balik lagi ke awal tadi. Komunikasi, oke. komunikasi yang baik. Kalau misal
komunikasi di sebuah hubungan itu baik, kamu mau ngasih 20% di saat kamu lagi down, terus pasangan kamu ngasih 80% di saat kamu down, ya menurutku kalau komunikasinya baik tidak akan perhitungan. Maksudnya nggak bakal yang kayak aku selalu kasih 50 kok, kenapa harus kasih 80 ke kamu? Kenapa kamu nggak kasih 50 lagi ke aku? Kamu udah nggak sayang sama aku, itu kayak gitu banget, bro. Saling pengertian lah ya. Saling pengertian. Dan sebetulnya menurut saya inti dari semua ini adalah kompromi. Wih, Kompromi. Komunikasi itu kompromi, masalah pola pikir juga itu kompromi, 50-50 juga kompromi, validasi pun juga kompromi. Dan kompromi itu adalah bagian dari komunikasi. Iman. Oh, komunikasi. itu Jadi oh ya, apa itu? itu closing statement apa enggak sih? Sebetulnya itu menjadi salah satu closing statement. Iya loh. Kamu kalau ngomong lagi jadi jelek loh, itu udah ditutup dengan bagus loh, bocil. Udah bagus tuh. Kalau ngomong lagi jadi jelek. Iya, Mingkem ya. jadi intinya itu kita tidak apa ya, kita di sini hanya mengeluarkan pendapat dari point of view kita masing-masing. Tidak ada pihak yang disalahkan, tidak ada pihak yang dibenarkan. Ini berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Kalau saya dari folklore tadi ya, saya masih 14 tahun. Saya belum ada cerita seperti itu. Dan betul, menurut saya komunikasi itu sebuah hal yang sangat krusial. Bukan komunikasi yang setiap menit harus ngabarin ya, tapi komunikasi yang informatif, yang jelas, Efektif. efektif, betul. Kalau lagi kerja bilang lagi kerja, kalau lagi pengen sendiri bilang pengen sendiri, kalau lagi pengen ditemeninnya bilang juga, kalau misal di pasangan lagi nggak bisa nemenin di saat itu, misal lagi sibuk apa, bilang juga. Barulah habis itu kompromi. Ya ini karena kamu nambahin jadi kurang kan penutupanmu kan. Yang tadi Betul, terakhir Pi. tuh bagus banget deh bocil, yang ini kurang sih. Oke, yang ini berarti kita cut aja. Enggak. Udah closing statement dari bocil. Ya, pokoknya intinya itu. Kalau menurut saya ya, Oke, statement saya. dari Kak Ana. Ya, setuju sih. Udah oke. Musyawarah, mufakat ya kan. Betul. Iya betul. Udah itu. Udah. Oke, closing statement dari Wibu Tersakiti adalah Part 2 ini ya. ya part 2. Apapun yang menjadikan diri kita saat ini itu bermula dari lingkungan sekitar kita. Jadi produk kita sekarang adalah produk dari lingkungan yang ada saat ini. Sekian podcast Google Meet kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima Dari kasih. Kita kasih ini dulu. Iya betul. Oke, kita bisa selebrasi ya terakhir. Hore. Hore, hore. Untuk next podcast bisa ini ya, kita manfaatkan fitur-fitur Google Meet ya. Iya. Oke guys. Oke, terima kasih banyak guys atas diskusinya malam ini.